Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramdhani dengan NIM 212111013 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas HES 3A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dalalah yang jelas atau dalalah lafziyah, dan ada dalalah yang tidak jelas atau disebut dengan dalalah yang ghairul lafziyah. Baik, langsung saja kita ke materi. Baik, kita akan menjelaskan pengertian dalalah. Apa sih dalalah itu? Dalalah adalah penunjukan sesuatu lafaz kepada pengertian yang mudah dipahami, sehingga data memahami maksud yang dikandung oleh dalil nas. Dalalah secara bahasa Arab yaitu berasal dari kata yadullu atau dalalah, yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Pada dalalah lafziyah ini terbagi menjadi 4 macam ya. Yang pertama itu ada zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Baik, kita kupas secara tingkat dalalah yang paling rendah ya. Baik, ini ada zahir. Apa sih itu zahir? Zahir yaitu lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung, dan lafaz itu sudah ada jelas maknanya, tetapi masih bisa ditakwilkan atau lafaz yang memiliki makna itu sendiri. Contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akhalallahul bai'a wa harrama riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik, secara zahir ayat tersebut itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, walaupun pada tujuan atau maksud awalnya itu adalah tidak samanya jual beli dan riba. Kedudukan lafaz zahir ini adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentaksiskan, mentakwilkan, serta menasahkan. Apa sih pengertian dari ketiga istilah tersebut? Mentaksiskan yakni mengkhususkan makna yang am kepada makna yang khas. Selanjutnya mentakwilkan yakni mengganti makna yang hakiki kepada makna yang majazi. Selanjutnya menasahnya atau menghapuskan. Baik, dari zahir kita pindah ke nas ya. Apa sih nas? Nas itu lafaz yang menunjukkan hukum jelas dan merupakan makna asal dari teks. Kemungkinan bisa ditakwilkan, ditaksiskan, serta dinasahkan. Contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akhalallahul bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir, ayat ini menunjukkan pada halalnya jual beli dan
haramnya riba. Tetapi makna ini bukan maksud utama ya. Jadi ayat ini bukan maksud utama. Kalau maksud utamanya ini menegaskan bahwa jual beli dan riba itu tidak sama. Selanjutnya ada ayat bantahan, yakni surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi dzalika bitahum qala wa innamal bai'a misdur riba, yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu tidak sama dengan riba. Jadi dalalah nas ini dari ayat di atas adalah jual beli itu tidak sama dengan riba. Kalau jual beli itu halal dan riba itu haram. Selanjutnya kita pindah ke mufassar. Apa sih mufassar itu? Mufassar itu lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang jelas dan tegas, di mana maknanya tidak dapat ditaksis atau ditakwil, tetapi bisa dinasahkan ketika masa Rasulullah, yakni contohnya pada Quran surah An-Nur ayat 2, azaniyatu wazaniyatu fajlidu akulla wahiri minahuma manatajaldah, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Kata mi'atu tidak bisa diartikan jumlah lain. Hukum mufassar adalah wajib mengamalkan sesuai dengan lafaznya. Jadi ayat ini tidak mungkin dimaknai dengan makna lain. Tadi kan sudah ada kata ya, deralah keduanya sebanyak 100 kali. Maka tidak mungkin kita menggantinya dengan 1000 kali, 10.000 kali, ya tidak mungkin. Jika sudah ada ketetapan ya 100 kali itu maka ya 100 wajib. Selanjutnya ada muhkam. Apa sih muhkam? Muhkam lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah jelas dan tegas serta bersifat qat'i, sudah pasti ya. Muhkam tidak bisa ditakwilkan, ditaksiskan atau dinasahkan, karena muhkam ini derajatnya lebih tinggi dari zahir, nas dan mufassar, atau bisa disebut muhkam ini derajatnya paling tinggi dalam dalalah lafziyah. Contohnya ada fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Terjemahan dari Quran surah Muhammad ayat 19, yakni kita ini tidak mungkin menuhankan nabi ya, karena pada dasarnya Tuhan kita itu satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin digantikan dengan yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dalalah ghairul lafziyah atau dalalah yang tidak jelas penunjukannya. Dalam dalalah ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada khafi, kedua mujmal, yang ketiga muskil, dan yang keempat ini mutasyabih. Dari keempat macam tersebut ada tingkatan yang paling tinggi, yakni pada khafi. Khafi ini termasuk tingkatan yang tertinggi dari keempat tadi. Langsung saja, khafi ini adalah lafaz yang dari segi penunjukannya kepada
makna jelas, tetapi ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut pada kasus tertentu. Contohnya pada Quran Surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariqu wasariqatu fa'uqta'u aydiyahuma, yang artinya laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima oleh pencuri, yakni potong tangan. Namun akan timbul ketidakjelasan ketika sanksi tersebut diberlakukan pada pencopet maupun penjamret. Karena pencopet dan penjamret itu beda dengan mencuri. Kalau mencuri itu mengambil hak orang lain secara diam-diam, dan pencopet ataupun penjamret ini mengambil hak orang lain secara terang-terangan. Maka akan timbul ketidakjelasan makna atau sanksi keduanya. Selanjutnya ada mujmal. Mujmal ini suatu makna yang mengandung makna secara global, di mana makna detailnya tidak diketahui jika hanya dengan sendirinya. Kejelasan makna hanya dapat dijelaskan oleh sunnah Rasulullah. Contohnya pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 ya, wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kata aqimus sholat ini bersifat global, menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat. Tapi tata cara sholat ini itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Begitupun juga dengan pembayaran zakat, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi dapat ditemui penjelasannya dalam hadis maupun sunnah. Selanjutnya ada muskil. Muskil yakni suatu lafaz dari penunjukan maknanya tidak jelas sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami makna tersebut. Contohnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 228, wal mutalaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Quru ini mempunyai dua pemaknaan. Yang pertama suci, yang kedua haid. Menjadi tidak jelas karena maknanya ini lebih dari satu. Haid itu belum tentu suci, sedangkan suci itu pasti tidak haid. Dari segi penunjukan maknanya, muskil menurut ulama ini terbagi menjadi dua, yaitu quru diartikan sebagai masa haid, dan menurut ulama Syafi'iyah quru itu diartikan sebagai masa suci. Yang keempat ada mutasyabih, yaitu suatu makna yang tidak menunjukkan kejelasan makna, yang tidak ada dalil yang menjelaskan. Contohnya di dalam Al-Quran itu kan ada, kalau di dalam surah Al-Baqarah itu kan yang pertama itu ada ayat apa ya? Alif Lam Mim. Nah, di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan artinya. Kan ditulis juga di Al-Quran itu juga Alif Lam Mim. Selanjutnya ada Ain Sin Qaf dan Alif Lam Shad pada surah Al-A'raf, di mana makna maupun maksud dari ayat tersebut tidak diketahui secara jelas oleh ulama maupun
tokoh agama yang lain. Jadi artinya ini tidak diketahui oleh siapapun melainkan Allah sendiri yang mengetahui. Sebab ada istilah wallahul alam. Allah sendiri yang mengetahui. Baik, sekian terima kasih penjelasan dari saya. Mungkin ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.